Selamat datang ke Bali ya. Hari ini kita mau gali satu ide keren nih. Iya, dari buku The Road Less Stupid, karya Keith J. Cunningham. Betul, kita fokus ke konsep praktis yang dia sebut waktu berpikir atau thinking time. Sering nggak sih Anda merasa bikin keputusan, kok kayaknya buru-buru, terus ujung-ujungnya nyesel? Oh, sering banget itu. Atau kejebak kebiasaan yang ternyata, loh kok merugikan ya? Nah, misi kita kali ini yaitu membekali Anda dengan sebuah ritual, kelihatannya sederhana, tapi ampuh banget. Supaya bisa mikir lebih jernih gitu ya? Iya, dan menghindari yang Cunningham sebut pajak kebodohan. Istilah yang menarik itu. Biaya nggak kelihatan dari kesalahan finansial atau bisnis. Yang sebetulnya bisa dicegah kan? Siap kita kupas tuntas? Siap. Yang mendasar banget dari ide Cunningham ini, menurut saya ya, sukses itu seringkali bukan soal melakukan lebih banyak hal pintar. Oh, bukan ya? Terus apa dong? Tapi justru mengurangi hal-hal bodoh. Itu intinya. Oke. Mengurangi kebodohan. Nah, konsep waktu berpikir ini alat utamanya. Jadi, ini soal secara sadar kita bikin jeda. Jeda untuk refleksi gitu ya? Di tengah Nah, sibuknya kita. Betul, refleksi mendalam. Sebuah disiplin yang, jujur aja sering banget kita abaikan. Padahal dampaknya gede loh. Bener juga sih. Sering kelewat ya? Dan ini bukan sekedar duduk melamun ya, ada prosesnya, terstruktur. Saya suka tuh penekanan di mengurangi kebodohan. Kayaknya lebih membumi gitu. Nggak harus selalu jadi jenius kan? Hahaha, iya benar. Oke, jadi gimana strukturnya? Ritualnya ini, Cunningham katanya spesifik banget ya? Betul sekali. Dia sarankan ritual yang sangat terstruktur. Tujuannya ya buat maksimalkan fokus. Contohnya gimana tuh? Misalnya punya kursi berpikir khusus, terus pena berpikir yang cuma dipakai pas sesi itu, jurnal juga khusus. Wah, sampai segitunya ya? Iya, tujuannya itu buat menciptakan semacam saklar mental. Jadi sinyal ke otak kita, oke, sekarang waktunya mikir serius nih. Jadi kayak misahin aktivitas ini dari rutinitas lain ya? Biar beda gitu rasanya? Persis, biar nggak kecampur sama kerjaan sehari-hari. Menarik. Semacam ritual buat masuk ke zona berpikir ya? Oke, terus udah siap tempat dan alatnya, langkah pertamanya apa? Nah, langkah krusial pertama, siapkan pertanyaan bernilai tinggi. Dan ini disiapkan sebelum sesi dimulai. Oke, pertanyaan bernilai tinggi. Maksudnya gimana tuh? Bukan pertanyaan biasa ya? Bukan sembarang pertanyaan, ini dirancang khusus buat membongkar asumsi kita yang tersembunyi. Asumsi tersembunyi? Iya, atau keraguan-keraguan yang mungkin kita abaikan, atau mungkin kita terlalu optimis. Nah, itu semua kan potensi jebakan ya. Jadi kayak audit pemikiran kita sendiri gitu ya? Proaktif? Betul, istilah yang pas itu mengaudit pemikiran, cara proaktif cegah keputusan yang kurang bijak. Keren. Contohnya gimana? Tadi sempat nyinggung soal target pasar kan? Iya, misalnya nih, kita mulai dari siapa sih target pasar saya? Itu bisa dikembangin lagi. Jadi gimana kembanginnya? Bisa jadi, siapa target pasar yang diabaikan sama pesaing saya? Atau, kalau saya mulai bisnis ini dari nol hari ini, pasar mana yang saya incar? Kenapa? Wah, dalam juga ya. Atau lebih jauh lagi, apa asumsi terbesar saya soal target pasar ini yang mungkin banget salah? Jadi, kualitas jawaban kita itu tergantung banget sama kualitas pertanyaannya. Bener juga. Pertanyaan yang tajam maksa kita lihat dari sudut lain ya? Betul. Jadi pertanyaannya sendiri udah jadi alat buat ngejagain kita dari mikir dangkal. Oke. Terus soal waktu nih, gimana ngaturnya? Nah, alokasikan waktu khusus di kalender. Blok waktu gitu. Misalnya 60 menit. 1 jam ya? Iya. Tapi Cunningham sendiri ngaku batas konsentrasi efektif dia itu sekitar 40 menit. Oh, jadi nggak full 60 menit fokus? Nggak harus. Jadi 60 menit itu ngasih ruang buat fokus intens selama 40-45 menit, nah sisanya bisa buat rapihin catatan atau evaluasi awal ide. Yang penting realistis aja sama kapasitas fokus kita. Oke, realistis. Jangan maksa ya. Nah, pas sesi berlangsung, ngapain tuh? Apa langsung cari jawaban bener? Justru kebalikannya, proses ini sifatnya tuh generatif, Kreatif? bukan menghakimi di awal. Oh, jadi brainstorming gitu ya? Iya, tulis semua ide yang muncul terkait pertanyaan tadi, tanpa sensor. Tulis aja. Semua ide ya? Semua. Cunningham bahkan punya trik unik nih. Dia pakai titik 00 di jurnalnya. Titik kosong? Gimana tuh?
Jadi, tiap satu ide ditulis, dia bikin titik baru di bawahnya. Seolah-olah pikiran kita kepikiran buat ngisi kekosongan itu. Haha, unik banget. Jadi kayak pancingan psikologis gitu ya, biar otaknya terus ngeluarin ide. Iya, betul. Tujuannya kuantitas dulu dan eksplorasi di tahap ini, bukan cari yang sempurna. Oke, kuantitas dulu. Terus kalau buntu, mandek gitu, nggak ada ide lagi. Kalau buntu, ya tanya lagi aja pertanyaannya dalam hati. Atau pakai pertanyaan pemicu lain, kayak apalagi ya kemungkinannya, atau kalau sumber daya nggak terbatas, apa yang bakal saya lakuin? Pancing terus ya. Tangkap semua ide pas lagi seger. Jangan diedit, jangan dinilai dulu. Nanti aja. Oke, tangkap dulu. Terus evaluasinya kapan? Nah, setelah sesi selesai, luangkan waktu terpisah buat evaluasi, sortir, pilih ide mana yang paling potensial atau layak ditindaklanjuti. Jadi dipisah ya waktunya. Nggak langsung dihakimi pas nulis. Penting nih. Terus, kalau udah nemu ide bagus, gimana? Kan sering tuh, ide bagus cuma jadi catatan doang, terus lupa. Nah, ini poin krusial berikutnya dari Cunningham. Kalau ada ide bagus yang butuh pemikiran lebih lanjut atau perlu direncanain, langsung jadwalkan sesi waktu berpikir berikutnya di kalender. Langsung dijadwalin lagi? Iya, langsung. Buat bahas ide spesifik itu. Kalau nggak dijadwalin secara konkret, ide sebagus apapun ya cuma bakal ngendap. Jadi catatan di daftar to-do yang numpuk ya? Betul. Atau malah hilang. Jadi konsistensi itu kuncinya. Cunningham saranin 2-3 sesi seminggu. Ini kayak ngelatih otot berpikir strategis kita. Jadi langsung diagendakan tindak lanjutnya. Masuk akal banget. Tanpa komitmen waktu, ya ide cuma jadi ide aja ya? Tepat, intinya waktu berpikir ini tuh sebuah proses. Disiplin, terstruktur. Buat secara sistematis meminimalkan resiko. Mengurangi pajak kebodohan tadi ya? Iya. Sekaligus mengidentifikasi peluang yang mungkin kelewat, dan ujung-ujungnya memaksimalkan hasil dari keputusan kita. Investasi waktu yang murah ya kalau dibandingin potensi ruginya? Sangat murah. Potensi ruginya kan bisa besar banget kalau salah ambil keputusan, atau potensi untung dari ide bagus yang akhirnya jalan. Jadi apa artinya nih buat Anda yang dengerin? Ritual waktu berpikir ini ya bukan tongkat sihir lah ya? Bukan, ini disiplin praktis. Betul! Dengan nyisihin waktu secara konsisten, mungkin awalnya nggak usah lama-lama, 20-30 menit gitu ya, beberapa kali seminggu. Iya, mulai dari yang kecil aja. Anda bisa mulai secara signifikan mengurangi keputusan impulsif yang seringkali mahal itu. Coba deh bayangin dampak kumulatifnya setahun ke depan buat karir, bisnis, atau keuangan Anda. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Berdasarkan kesibukan Anda sekarang nih, langkah paling sederhana apa ritual sekecil apapun, mungkin cuma 15 menit deh, buat mikirin satu pertanyaan penting yang bisa Anda mulai terapkan minggu ini. Supaya bisa menciptakan ruang buat mikir lebih dalam sebelum Anda ambil keputusan besar berikutnya. Pertanyaan bagus banget tuh buat jadi bahan pemikiran kita semua. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.